Perairan Ambalat, yang terletak di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia, kembali mencatatkan kejadian penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Satgas Marinir Ambalat berhasil menangkap 3 warga negara asing asal Malaysia yang diduga tengah melakukan aksi spionase di wilayah perbatasan, khususnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Ketiganya diduga mengumpulkan data sensitif terkait pertahanan Indonesia, mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap keamanan negara. Penangkapan ini menjadi peringatan tentang tingginya potensi ancaman di wilayah strategis ini, yang merupakan jalur vital bagi Indonesia, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi. Selain aksi spionase, wilayah Ambalat juga kerap kali menjadi sasaran aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal nelayan berbendera Malaysia. TNI Angkatan Laut telah beberapa kali menggagalkan upaya ilegal ini, termasuk pada tahun 2015 saat berhasil menangkap kapal ikan Malaysia yang membawa hasil curian sekitar 100 ton ikan dari perairan Ambalat. Tindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya dan melindungi sumber daya alam yang ada di perairan tersebut dari eksploitasi ilegal. Penangkapan ini menegaskan kembali bahwa Indonesia memiliki pertahanan maritim yang solid dan siap siaga dalam menghadapi ancaman asing. Para penyusup yang tertangkap ini diduga terlibat dalam berbagai aksi ilegal, termasuk spionase serta aktivitas pencurian sumber daya laut yang semakin meresahkan. Mereka beroperasi secara diam-diam, mengira bisa lolos dari pantauan. Namun, marinir yang telah dilatih dengan disiplin tinggi segera mendeteksi keberadaan mereka dan menangkap mereka sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh. Bukan kali pertama Malaysia berusaha menguji kesabaran Indonesia. Sudah terlalu banyak insiden pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negeri jiran tersebut. Dari pencurian ikan hingga dugaan kegiatan mata-mata, Malaysia tampaknya terus mencari celah untuk mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun, dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh TNI Angkatan Laut, mereka kini harus berpikir 1000 kali sebelum berani mengulangi tindakan serupa. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia semakin memperkuat sektor pertahanannya, khususnya di bidang maritim. Prabowo telah menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk meremehkan Indonesia. Dengan modernisasi alutsista, pengadaan kapal perang canggih, serta peningkatan patroli di wilayah-wilayah perbatasan, kekuatan militer Indonesia semakin tak tergoyahkan. Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Pada Agustus 2023, beliau menyerahkan 2 unit kapal perang jenis Mine Countermeasure Vessel atau MCMV, yaitu KRI Pulau Fani 731 dan KRI Pulau Vanildo 732 kepada TNI Angkatan Laut. Kehadiran kapal-kapal ini diharapkan dapat meningkatkan efek penangkal bagi pertahanan Indonesia di perairan yang rawan ancaman, serta memperkuat kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Selain itu, TNI Angkatan Laut tengah membangun klaster pertahanan di beberapa wilayah perbatasan strategis, seperti Natuna, untuk memperkuat kehadiran militer Indonesia di kawasan tersebut. Pembangunan pangkalan militer di wilayah perbatasan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks. Langkah ini sejalan dengan visi Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dominan di Asia Tenggara, sekaligus memastikan stabilitas nasional dan regional. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan prajurit, TNI Angkatan Laut secara rutin mengadakan berbagai latihan, termasuk Sailing Pass yang melibatkan 55 kapal perang dan 25 pesawat udara. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional armada laut dan udara dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Semua langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan maritim terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya meningkatkan alutsista, pemerintah juga menindaklanjuti isu keamanan maritim
dengan pendekatan diplomatik yang lebih tegas. Indonesia telah beberapa kali mengajukan protes resmi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Namun jika jalur diplomasi tak dihiraukan, maka Indonesia tak segan untuk mengambil tindakan lebih keras di lapangan. Penenggelaman kapal-kapal ilegal beberapa tahun lalu menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak main-main dalam menjaga lautnya. Tantangan yang dihadapi Indonesia di perbatasan laut, terutama di Ambalat, semakin kompleks dengan berbagai ancaman, mulai dari spionase hingga perusakan sumber daya alam. Untuk itu, TNI Angkatan Laut terus memperkuat pengamanan di wilayah tersebut, dengan modernisasi alutsista dan peningkatan patroli rutin. Keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam menangani ancaman ini mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya, serta menjaga stabilitas kawasan maritim yang sangat strategis bagi negara. Insiden di Ambalat ini menjadi pengingat bagi negara tetangga bahwa Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dan siap memberikan respons tegas terhadap setiap ancaman. Para marinir yang telah menangkap pelaku penyusupan ini menunjukkan keahlian dan kesiapsiagaan mereka dalam menjaga wilayah perbatasan. Dengan teknologi radar canggih dan sistem patroli yang diperkuat, upaya untuk menyusup ke wilayah RI kini semakin sulit dilakukan oleh pihak asing. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak boleh lengah dalam menjaga kedaulatannya. Laut bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga sumber daya berharga yang harus dilindungi dengan segenap kekuatan. Oleh karena itu, penguatan TNI Angkatan Laut menjadi prioritas utama dalam strategi pertahanan nasional. Prabowo memahami hal ini dan telah merancang berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tempur pasukan laut kita. Di era modern ini, kekuatan maritim menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan posisi strategis suatu negara di kancah global. Indonesia, dengan letak geografisnya yang strategis dan kekayaan lautnya yang melimpah, harus mampu menjaga wilayahnya dengan maksimal. Jangan sampai sumber daya kita dieksploitasi oleh pihak asing yang hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memperhatikan hukum internasional. Masyarakat Indonesia tentu patut berbangga dengan keberanian dan ketegasan para prajurit marinir yang telah berhasil menggagalkan aksi ilegal di Ambalat. Kejadian ini membuktikan bahwa pertahanan Indonesia tidak bisa diremehkan. Dengan semakin kuatnya TNI Angkatan Laut, kita bisa memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap aman dari gangguan pihak luar. Kini, saatnya bagi Indonesia untuk terus melangkah maju dengan membangun kekuatan militer yang lebih tangguh. Investasi dalam teknologi pertahanan, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta peningkatan hubungan diplomasi dengan negara-negara sahabat akan semakin memperkokoh posisi Indonesia di dunia internasional. Keberhasilan dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim akan menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan berdaulat. Sinyal peringatan telah diberikan kepada Malaysia dan pihak-pihak lain yang berniat melakukan tindakan ilegal di perairan Indonesia. Jika mereka masih berani mencoba, maka Indonesia tak akan ragu untuk memberikan respons lebih keras. Kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh siapapun. Indonesia tidak akan tinggal diam. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan rakyat, TNI Angkatan Laut akan terus mengamankan lautan kita dari segala bentuk ancaman. Tidak ada tempat bagi para pencuri dan penyusup di perairan Nusantara. Setiap jengkal laut Indonesia adalah bagian dari kedaulatan nasional yang harus dijaga dengan segala upaya. Dengan semangat yang berkobar, Indonesia siap menghadapi segala tantangan di masa depan. Tidak ada kompromi bagi pelanggar hukum. Kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berani, kuat, dan tidak akan pernah tunduk pada ancaman dari siapapun. Kejayaan maritim Nusantara harus terus dipertahankan demi generasi mendatang. Dengan keberhasilan marinir dalam mengamankan Ambalat dari ancaman asing, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang tak tergoyahkan. Tidak ada lagi ruang bagi para penyusup untuk mencuri kekayaan laut kita. Perairan Nusantara adalah milik bangsa Indonesia, dan kita akan menjaganya dengan segenap kekuatan yang kita miliki.